Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan Bahasa Indonesia kelas 7. Dengan materi pokok, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Masih ingatkah kalian tentang teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, dan pengembangan teks deskripsi? Kata deskripsi berasal dari kata describe, yang artinya menggambarkan apa yang diceritakan. Teks deskripsi menceritakan objek secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah merasakan dengan indera apa yang diceritakan. Membaca teks tersebut, panca indera yang terangsang seolah melihat seluruh keindahan Gili Trawangan. Nah, itulah yang dimaksud dengan teks deskripsi. Tujuan dari teks deskripsi yaitu agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau berhadapan langsung dengan objek yang diceritakan. Ciri dari teks deskripsi ada 3. Yang pertama, menggambarkan objek secara khusus. Isi teks berisi rincian bagian-bagian objek seperti warna, bentuk, ukuran, aroma, dan sebagainya. Yang ketiga, melibatkan kesan indera. Panca indera kita terangsang sehingga kita merasakan atau berhadapan langsung, membuat pembaca atau pendengar merasakan dan mengalaminya sendiri. Selanjutnya, pengembangan teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi subjektif. Teks ini berisi pendeskripsian objek yang dibumbui pendapat. Sebagai contoh, kalimat "Kelinciku sangat lucu". Kata "lucu" merupakan pendapat pribadi, karena tidak semua orang menyukai kelinci. Yang kedua, ada teks deskripsi objektif. Teks ini merupakan pendeskripsian objek yang sebenar-benarnya. Dan yang ketiga, teks deskripsi spasial. Teks ini mendeskripsikan benda, ruang, dan tempat. Nah, itu dia sekilas tentang pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, dan pengembangan teks deskripsi. Selanjutnya, mari kita bahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Pembahasan pertama tentang struktur teks deskripsi. Teks deskripsi dibangun oleh 2 bagian penting, yaitu deskripsi umum atau identifikasi dan deskripsi bagian. Teks deskripsi umum terdapat di bagian awal sebagai pembuka yang berisi gambaran umum suatu objek. Objek dapat berupa benda, tempat, peristiwa, orang, atau tokoh. Bagian kedua dari teks deskripsi yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan gambaran lanjutan dari deskripsi umum, secara jelas dan terperinci, sehingga memberikan efek emosional kepada pembaca, seolah-olah yang digambarkan dalam teks deskripsi dapat dirasa, dapat dilihat, didengar, dicium, atau dirasakan sendiri. Contoh deskripsi umum dari kata rumah. Secara umum, kata rumah berarti tempat tinggal.
Dalam deskripsi bagian, kata rumah dijelaskan secara terperinci. Sebagai contoh dari kalimat rumah. Rumahku sangat indah. Di depan rumahku berderet pohon rindang dan hamparan sawah yang menyejukkan mata. Pembahasan kedua tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ada 5 kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Yang pertama tentang ejaan, yaitu penggunaan huruf kapital. Huruf kapital biasanya digunakan di awal kalimat. Nama orang, nama tempat, nama bulan, nama hari, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, adanya tanda baca, seperti titik, koma, titik 2, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, dan tanda kurung. Yang ketiga, pilihan kata atau diksi, yaitu ketepatan dan keselarasan kata yang digunakan. Sebagai contoh, kata menangis sama artinya dengan berlinangan air mata, dan kata cengeng. Kata-kata tersebut sama artinya, akan tetapi maknanya akan menimbulkan kesan yang berbeda. Contoh kalimat dari Aisyah menyampaikan kabar duka itu sambil menangis akan berbeda maknanya dengan kalimat Aisyah menyampaikan kabar duka itu sambil berlinangan air mata. Yang keempat, tata kalimat atau keefektivitasan kalimat sehingga mampu menimbulkan makna yang sama dari pembaca. Contoh kalimat tidak efektif. Dalam rapat itu memutuskan bahwa setiap siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Kalimat efektifnya, rapat itu memutuskan bahwa setiap siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Yang kelima, kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf mencegah timbulnya kesalahpahaman atau kebingungan pembaca ketika membaca sebuah teks deskripsi. Maka, sebuah teks deskripsi harus kompak atau adanya timbal balik antar kalimat yang hanya membahas satu gagasan utama saja. Nah, itu dia pembahasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.